Pada suatu hari, terdapat sebuah keluarga dengan 5 anggota keluarga yang terdiri dari Tuan A berusia 57 tahun, Nyonya M berusia 64 tahun, Tuan B berusia 35 tahun, Nyonya C berusia 32 tahun, dan Tuan D berusia 27 tahun. Hari ini, perawat melakukan kunjungan kedua kepada keluarga Tuan A untuk melaksanakan intervensi terapi relaksasi nafas dalam, sesuai dengan hasil pengkajian yang sudah dilakukan. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oh iya, siang. Silakan masuk. Iya, terima kasih. Silakan duduk dulu. Iya, terima kasih. Ini mbaknya yang perawat kemarin berkunjung ya? Iya, betul. Alhamdulillah kalau Mbak masih ingat. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, jadi kebetulan Mbak, hari ini saya memang berencana untuk melakukan pembelajaran teknik relaksasi napas dalam kepada Nyonya M berhubungan dengan keluhan nyeri yang dialami oleh Nyonya M begitu. Nah, sebelumnya apakah Nyonya M, Tuan A, dan dua saudara Mbak ada? Oh iya, kebetulan lagi di rumah semua ini kok. Iya, boleh nanti. Saya panggilin dulu ya, Mbak. Terima kasih. Fase orientasi. Iya, baik. Alhamdulillah kok sudah berkumpul semua. Sebelumnya, selamat siang semuanya. Ya, kan saya perawat Afi sebelumnya memang sudah pernah melakukan kunjungan ke sini dan hari ini berencana untuk melakukan pembelajaran kepada Nyonya M untuk mempelajari tentang teknik relaksasi napas dalam berhubungan dengan keluhan nyeri yang dialami oleh Nyonya M begitu. Sebelumnya Nyonya M bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tapi ini kaki saya sedikit nyeri, Sus. Oh, masih nyeri di bagian kakinya ya? Iya. Fase kerja. Oh iya, berarti sesuai dengan tujuan yang tadi ya. Jadi memang hari ini kita akan belajar terkait teknik relaksasi napas dalam untuk mengatasi nyeri pada kaki Nyonya M. Dan untuk tekniknya sendiri ini akan kita pelajari sekitar 30 menit ke depan yang berlokasi di tempat ini saja. Apakah Nyonya M dan keluarga bersedia? Boleh sih. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya mohon izin untuk menjelaskan dulu terkait teknik relaksasi napas dalam. Sebenarnya teknik relaksasi napas dalam ini tidak jauh berbeda dengan seperti biasa kita napas pada umumnya, tetapi kita lebih mengatur lagi untuk kedalaman pernapasannya, kemudian diatur dengan lambat untuk dihembuskan secara perlahan begitu. Untuk teknik relaksasi napas dalam ini biasanya dilakukan untuk mengatasi stres, nyeri, kemudian juga untuk mengatasi masalah sulit tidur. Jadi tidak hanya dapat diaplikasikan oleh Nyonya M, tapi juga dapat diaplikasikan oleh keluarga gitu. Nah, untuk teknik relaksasi napas dalam ini sendiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya, Sus. Oh ya, silakan Pak. Saya mau tanya ini tuh tekniknya itu boleh dilakuin kapan aja apa gimana? Soalnya istri saya tuh nyerinya suka kambuh-kambuh gitu loh. Oh begitu, iya sebenarnya teknik relaksasi napas dalam ini dapat dilakukan kapanpun ya, jika memang ada indikasinya begitu. Mungkin kita merasakan nyeri itu dapat dilakukan, jadi dapat dilakukan berulang kali begitu. Apakah menjawab? Menjawab, Sus, makasih. Oh iya, terima kasih. Baik, jika sudah mungkin bisa kita mulai saja untuk pembelajarannya, untuk praktiknya. Jadi untuk tekniknya sendiri ini, pertama-tama kita harus mengatur dulu posisi yang nyaman. Mungkin untuk Nyonya M, apakah sudah nyaman posisi duduknya? Saya kurang nyaman, Sus. Oh ya, mungkin boleh bisa dibantu dengannya ya. Mungkin bisa bersandar. Ya. Bagaimana sekarang? Apakah sudah nyaman? Ya, lumayan nyaman, Sus. Ya, jadi untuk pembelajaran ini sendiri, praktik ini memang ditujukan kepada Nyonya M, tapi seluruh anggota keluarga dapat melakukannya juga ya, mengikuti instruksi dari saya. Baik, kita mulai. Mungkin yang pertama bisa menenangkan pikiran terlebih dahulu, kemudian letakkan tangan kanan di atas dada kiri seperti ini, kemudian tangan kiri di atas perut. Ya, kemudian kita bisa memejamkan mata, tenangkan pikiran dan pusatkan pikiran dan fokuskan pikiran kepada bagian tubuh yang nyeri. Bisa tarik nafas dari hidung dalam-dalam, tutup mulut. 1, 2, 3, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut. Ya,
Kemudian terakhir kita coba sekali lagi. Tarik nafas. 1, 2, 3. Ya, hembuskan melalui mulut. 1, 2, 3. Ya, sudah bisa buka matanya kembali. Ya, sudah. Untuk teknik relaksasi nafas dalamnya tadi sudah kita lakukan. Fase terminasi. Bagaimana Nyonya M, apakah membantu? Alhamdulillah sus, rasa nyerinya sudah sedikit berkurang daripada tadi. Oh, alhamdulillah. Jika memang sudah efektif ya tadi, berarti kita sudah praktik teknik relaksasi napas dalam. Harapannya teknik relaksasi napas dalam ini dapat terus dilakukan jika mengalami kesulitan tidur, stres, dan juga seperti nyeri yang dialami oleh Nyonya M begitu ya. Dan terkait teknik relaksasi napas dalam ini sudah kita praktikkan mekanismenya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin dapat dicukupkan ya pertemuan hari ini. Terima kasih banyak sekeluarga atas kerjasamanya. Saya mohon pamit, mohon maaf bila ada kesalahan ya. Saya mohon pamit, terima kasih. Hari ketiga intervensi. Hari ini merupakan kunjungan ketiga yang dilakukan oleh perawat kepada keluarga Tuan A. Pada kesempatan kali ini, perawat akan memberikan intervensi berupa kompres hangat kepada Nyonya M untuk mengurangi rasa nyeri. Fase orientasi. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Iya, perkenalkan nama saya Perawat Afia. Jadi sebelumnya memang sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke sini. Bagaimana kabar dari keluarga pada hari ini? Baik sus. Baik. Alhamdulillah sih sus, alhamdulillah sih semuanya sehat. Cuman istri saya itu loh kakinya masih nyeri. Oh, masih nyeri ya. Jadi Nyonya masih nyeri ya di bagian kakinya ya? Iya masih nyeri. Oh iya. Kalau boleh tahu jika skala 1 sampai 10 nyerinya itu berada di skala berapa? Sekitar skala 4 sampai 5 sus. Oh begitu, ya sudah. Fase kerja. Pada hari ini kita akan coba untuk mempraktikkan kompres air hangat ini, tujuannya untuk mengatasi nyeri di kaki Nyonya M. Untuk pelaksanaan pada hari ini kurang lebih memakan waktu sekitar 45 menit. Apakah dari keluarga bersedia? Bersedia. Ya, baik, terima kasih. Nah, sebelumnya mungkin saya mau izin menjelaskan dulu singkat terkait teknik kompres air hangat. Jadi kompres air hangat ini sebenarnya adalah alternatif lainnya tadi yang saya sampaikan untuk mengatasi nyeri begitu. Namun tidak hanya untuk mengatasi nyeri, tapi teknik kompres air hangat ini juga untuk memperlancar sirkulasi darah dan juga dapat digunakan untuk menurunkan suhu tubuh begitu. Jadi kompres air hangat ini tidak hanya dilakukan oleh Nyonya M saja, kepada Nyonya M saja, tapi juga dapat dilakukan oleh keluarga lain dengan indikasi terkait begitu. Nah, untuk kompres air hangat sendiri ini nanti akan dilakukan menggunakan beberapa peralatan seperti baskom, muaslap, dan juga air hangat. Kemudian untuk kompresnya sendiri ini nanti dapat dilakukan oleh keluarga dan harapannya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan jika Nyonya M terus mengalami rasa nyeri di bagian kakinya begitu. Terkait ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh iya sus, saya mau tanya. Kira-kira kalau kompres hangat ini itu dilakukannya berapa menit ya? Oh iya. Untuk kompres air hangat ini biasanya dilakukan sekitar 20 menit ya, tapi memang menyesuaikan apabila rasa nyeri dari Nyonya M sudah teratasi mungkin dapat diberikan gitu. Jadi 20 menit. Iya, 20 menit. Makasih. Pasti ada lagi? Saya izin bertanya, Ya. Mengenai kompres hangat ini, apakah bisa digabung dengan teknik relaksasi nafas dalam seperti yang diajarkan kemarin? Oh iya, karena memang keduanya ini memiliki tujuan yang sama ya, jadi dapat dilakukan bersamaan dengan tujuannya semakin mempercepat proses penyembuhan rasa nyeri di Nyonya M dan juga semakin membuat Nyonya M rileks begitu. Apakah menjawab? Menjawab. Oh iya. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, dan jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan coba untuk mempraktikkan langsung teknik kompres air hangatnya. Sebelumnya saya sudah menghubungi dari Nyonya C ya, Iya. untuk mempersiapkan peralatannya. Kira-kira dapat dipersiapkan ya? Saya Oh iya, ya sus. terima kasih. Oh iya, sudah. Ini ya sus. Iya, terima kasih. Harusnya. Ya. Ya, jadi ini air hangatnya memang sudah disesuaikan agar dapat mengatasi nyeri pada kaki Nyonya M ya. Jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah merendam muaslapnya di dalam air hangat ini, kemudian kita peras seperti ini. Tujuannya biar nggak terlalu basah, jadi nanti membuat kaki Nyonya M tetap nyaman begitu.
Jika sudah, kita tempelkan di bagian kaki yang nyeri seperti ini. Kemudian kita tahan mungkin sekitar 20-25 detik. Nanti jika suhu dari wastafel ini sudah menurun, bisa kita redam lagi ke air hangat yang ada. Kemudian kita peras lagi dan kita lakukan lagi kompres di bagian yang nyeri seperti ini. Dan kita tahan ya. Oke. Nah, ini dapat dilakukan berkali-kali sampai dengan suhu dari air kompres ini sudah tidak sesuai lagi. Jadi dapat diganti dengan suhu yang hangat lagi begitu. Tapi jika memang nyerinya sudah teratasi, kompres air hangat ini juga dapat dihentikan gitu. Terkait ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada sih. Oh, ya, baik. Fase terminasi. Ya, dan bagaimana ya, apakah tadi dapat membantu rasa nyeri-nyeri Nenek? Alhamdulillah untuk nyerinya lebih baik dan rasa nyerinya sudah berkurang. Terus waktu tadi dikompres terasa lebih nyaman, Sis. Oh, lebih nyaman ya, alhamdulillah kalau begitu. Jika memang tadi dirasa juga sudah efektif, kemudian mekanismenya sudah dapat dipahami, mungkin sudah cukup ya penjelasan terkait teknik kompres air hangat ini, dan harapannya tadi dapat diterapkan tidak hanya untuk Nyonya M tapi juga untuk keluarga gitu. Mungkin dari saya mohon izin untuk pamit, jika tidak ada yang ditanyakan saya ucap terima kasih ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mohon pamit. Terima kasih. Terima kasih. Kunjungan hari keempat. Pada hari ini, perawat melakukan kunjungan keempat kepada keluarga Tuan A untuk melaksanakan pendidikan kesehatan mengenai kolesterol kepada keluarga Tuan A. Fase orientasi. Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Siang. Ya, terima kasih. Keluarga masih ingat dengan saya? Ya, alhamdulillah kalau ingat. Jadi benar ini adalah kunjungan yang keempat ya. Yang pertama kita sudah melakukan pengkajian, kemudian kita juga sudah dua kali melakukan manajemen, ada teknik relaksasi napas dalam dan kompres, dan sekarang kunjungan yang keempat. Nah, sebelumnya bagaimana kabar keluarga? Baik, Sus. Alhamdulillah baik. Tapi ini Ibu cerita masih sering pusing kepalanya. Oh, pusing di kepala ya, Bu? Ya, pusing, Sus, biasanya. Oh, begitu. Sebelumnya memang saat pengkajian kan sudah disampaikan ternyata Ibu ada riwayat kolesterol begitu ya? Iya, mungkin itu berkaitan dengan kolesterol yang Ibu miliki begitu. Dan terkait dengan keluhan nyeri di kaki apakah sudah teratasi? Kalau sekarang alhamdulillah udah baik kan, Sus? Oh, alhamdulillah. Untuk keluarga yang lain apakah ada keluhan kesehatan lainnya? Dari saya tidak ada sih. Oh, enggak ada begitu. Alhamdulillah kalau enggak ada. Fase kerja. Kita akan terfokus untuk membahas terkait masalah kolesterol dari Nyonya M ya. Ya, untuk keluhan kolesterol ini sudah dirasakan berapa lama ya? Berapa ya? Kira-kira tuh 2 tahun kan, Sus? 2 tahun. Oh ya. Untuk tanda gejalanya apakah sudah diketahui oleh keluarga? Oke, baik. Jika belum ada, mungkin hari ini kita akan melakukan sharing. Kita diskusi terkait kolesterol untuk mengetahui terkait apa sebenarnya kolesterol, kemudian tanda gejalanya, dan bagaimana cara untuk mengatasi tingginya kolesterol gitu. Nanti akan saya jelaskan materi melalui media dan juga akan saya berikan print out-nya di sini. Untuk materinya nanti akan kita lakukan sekitar 20 sampai dengan 30 menit. Apakah keluarga bersedia? Bersedia semuanya. Ya, baik. Terima kasih. Ini untuk print out-nya dapat dilihat ya, dan di sini saya juga akan menjelaskan terkait materinya. Ya, apakah dapat dilihat? Yang pertama adalah terkait kolesterol ya. Jadi kita sebenarnya perlu tahu tentang kolesterol ini, kita perlu mengenalinya untuk dapat kita hindari begitu. Nah, terkait kolesterol ini sendiri, sebenarnya kolesterol itu merupakan senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel yang ada di dalam tubuh. Namun jika kadar kolesterol ini terlalu tinggi, itu dapat membahayakan kesehatan dari orang tersebut begitu. Lalu berapa sih sebenarnya kadar kolesterol yang normal dan kadar kolesterol tinggi? Jadi kadar kolesterol normal sendiri adalah di bawah 200 mg per desiliter. Kemudian untuk kadar kolesterol batas tinggi dalam artian masih dapat ditoleransi namun perlu diperhatikan itu ada di 200 sampai dengan 239 mg per desiliter, dan untuk kadar kolesterol tinggi itu sudah dapat dimulai dari 240 mg ke atas begitu ya. Selanjutnya
Terkait ada gejala dari kolesterol tinggi, yang pertama adalah sering mengantuk. Jadi biasanya penderita kolesterol tinggi ini akan mengalami rasa kantuk yang berlebihan dan juga sering dialami pada siang hari ataupun malam hari gitu. Kemudian yang kedua adalah mudah lelah, kemudian nyeri kaki, kemudian tengkuk atau di bagian belakang leher terasa pegal, kemudian nyeri dada, kemudian sering terjadi pembengkakan terbentuk bulat dan berwarna kekuningan pada kulit ataupun urat yang dapat disebut dengan santo mata. Kemudian yang terakhir adalah muncul bercak-bercak kuning di bagian bawah mata seperti di bagian sini ya, dan itu dapat disebut dengan santelasma. Dan selanjutnya untuk mengetahui apakah kadar kolesterol kita masih normal atau tidak, itu kita harus melakukan cek darah secara berkala gitu. Lanjut, kemudian terkait kolesterol tinggi sendiri ini, faktor resikonya ada beberapa. Yang pertama adalah obesitas. Jadi obesitas ini juga dapat mengacu kepada kolesterol. Kemudian yang kedua adalah minum-minuman yang mengandung alkohol berlebihan, kemudian kurang olahraga, kemudian gaya hidup yang tidak aktif, kemudian juga memiliki masalah kesehatan tertentu seperti penyakit kencing manis, kemudian kelainan kelenjar tiroid, kelainan polisistik ovarium pada wanita, dan juga kelainan atau gangguan pada ginjal, serta kehamilan dan kondisi lain pada wanita yang meningkatkan resiko kadar hormon wanita begitu. Kemudian selanjutnya adalah konsumsi obat-obatan tertentu. Misalnya di sini ada obat-obatan seperti pil kontrasepsi, itu juga dapat menjadi resiko dari tingginya kolesterol. Selanjutnya adalah faktor keturunannya. Dan selanjutnya terkait cara mencegah untuk kolesterol yang tinggi. Yang pertama adalah periksakan kadar kolesterol secara berkala. Jadi tujuannya di sini untuk mengetahui apabila kadar kolesterol sudah masuk batas tinggi, itu sudah langsung dapat dimanajemen begitu. Jadi nggak sampai dengan melebihi 240 mg per desiliter sudah dapat diatasi begitu. Kemudian yang kedua adalah menerapkan pola makanan sehat seperti mengonsumsi makanan-makanan bergizi dan hindari makanan yang mengandung banyak minyak. Selanjutnya adalah dengan perbanyak makan sayur, buah-buahan, dan konsumsi ikan, karena sayur, buah-buahan, dan konsumsi ikan ini akan memiliki kadar nutrisi yang baik ya, jadi juga akan membantu untuk mengatasi dan mencegah kolesterol yang tinggi. Selanjutnya juga adalah dengan menurunkan berat badan berlebih, karena tadi juga dijelaskan bahwa faktor risiko dari kolesterol adalah obesitas, jadi harus dikontrol nih untuk berat badannya. Selanjutnya juga adalah berolahraga secara teratur, kemudian menghentikan kebiasaan merokok, dan yang terakhir adalah mengonsumsi multivitamin ataupun suplemen makanan. Dan yang terakhir adalah ada beberapa makanan yang memang menjadi pantangan dari penderita kolesterol sehingga kolesterol ini tidak tinggi. Yang pertama itu adalah gorengan, karena gorengan mengandung banyak minyak ya, jadi itu akan menyebabkan kadar kolesterol tinggi. Kemudian yang kedua adalah lemak jenuh yang biasa dikandung dalam minyak. Kemudian yang ketiga adalah lemak trans begitu. Dan yang terakhir mungkin juga dapat ditambahkan salah satunya adalah jeroan, karena contohnya adalah jeroan ayam dan sapi seperti hati, otak, usus, ampela, jantung, dan organ dalam lainnya. Pasalnya jeroan ini bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat di dalam darah. Selanjutnya adalah makanan lain yang menjadi pantangan ada kulit, kemudian ada telur ayam, kemudian juga ada makanan yang cepat saji, dan juga ada udang gitu. Nah, lalu bagaimana sih cara menurunkan kadar kolesterol yang tinggi? Jadi yang pertama adalah memilih makanan rendah lemak ya. Kemudian yang kedua adalah konsumsi makanan ataupun minuman yang mengandung serat larut. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi makanan yang kaya akan omega 3. Kemudian perbanyak konsumsi sayur dan buah, berolahraga secara teratur, mengontrol berat badan, dan juga menjaga berat badan ideal seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih akibatnya kalau kita tidak melakukan kontrol kolesterol agar untuk mencegah kolesterol tidak tinggi? Yang pertama adalah biasanya kita akan merasakan nyeri di bagian dada. Kemudian yang kedua bisa mengarah kepada penyakit jantung koroner. Yang ketiga bisa penyakit arteri karotis, dan yang selanjutnya adalah penyakit arteri perifer.
Selain itu juga dapat mengarah pada serangan jantung, stroke, juga dapat mengarah pada henti jantung mendadak yang berisiko pada kematian. Jadi jika dilihat cukup bahaya juga resikonya, jadi harus kita kontrol ya untuk kolesterol begitu. Dan itu mungkin terkait penjelasan materi tentang kolesterol. Dari hal ini ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya sus, Ya. saya kan kadang-kadang kesemutan gitu ya. Nah itu termasuk dari ini penyebab kolesterol enggak? Oh iya, sebenarnya kesemutan itu lebih ke arah tanda gejala sih dari kolesterol ya. Karena ketika kolesterolnya itu tinggi kadarnya, biasanya darah itu akan mengental dan aliran darah ini akan tersumbat, akan tidak lancar begitu. Jadi ini yang menyebabkan adanya sensasi kesemutan, biasanya dirasakan di bagian tangan, di bagian kaki begitu. Dapat dipahami? Oh iya sus. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya sih sudah cukup jelas ya sus. Dan saya juga belum tahu kalau faktor keturunan juga jadi penyebab kolesterol. Oh iya, betul, memang tadi faktor keturunan sebagai satu penyebab kolesterol ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Jika tidak ingin ditanyakan, mungkin kita akan sekedar review ya untuk materi yang sudah disampaikan tadi untuk menilai pemahaman kita semua terkait dengan kolesterol. Yang pertama ingin saya tanyakan, berapa kadar kolesterol normal yang ada di dalam tubuh? Kira-kira tadi itu di bawah 200. Oh iya. Nah kalau yang tinggi itu di atas 240. Oh iya, betul, 240 itu sudah termasuk dalam kadar kolesterol tinggi, betul. Selanjutnya kira-kira apa saja sih makanan yang apa saja kira-kira yang dapat dilakukan untuk mencegah kolesterol tinggi? Kalau seingat saya itu bisa cek kolesterol berkala, kemudian makan makanan yang sehat, lalu olahraga secara teratur, terus juga blood protein dan konsumsi vitamin. Oh iya, betul semua. Jadi tindakan-tindakan tadi yang disebutkan oleh Nyonya C juga dapat diaplikasikan ke Nyonya M ya. Jadi agar Nyonya M ini kadar kolesterolnya dapat terkontrol, karena tadi kita lihat bahaya juga kalau nggak dikontrol. Kemudian mungkin yang terakhir, makanan apa yang menjadi pantangan dari penderita kolesterol tinggi? Ini sih sus, kayak gorengan gitu. Oh iya. Terus habis itu kayak makanan yang berlemak lah, terus sama jeruan kayak usus, sate gitu. Tapi tuh sus, ibu itu masih sering itu makan gorengan gitu. Oh, masih sering. Iya. Sama pagi itu loh. Bisa dikurangi ibu, soalnya itu mengarah pada kolesterol tinggi, apalagi kan ibu ada riwayatnya gitu. Jadi takutnya akan semakin memperburuk kondisi ibu begitu. Fase terminasi. Mungkin jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, tadi alhamdulillah untuk semua pertanyaan reviewnya sudah terjawab dengan baik dan benar. Berarti sudah dapat dipahami ya materinya. Mungkin semoga ini dapat mengatasi masalah kolesterol tinggi pada ibu ya. Ya mungkin dari saya juga cukup, sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Oh ya, untuk printnya sendiri ini dapat dipegang ya, jadi nanti bisa direview kembali untuk melihat materi-materinya begitu. Dari saya sudah cukup, mungkin saya mohon untuk pamit ya. Terima kasih banyak, saya mohon izin untuk direkam kembali.